Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 7 November 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran sabdamu. Untuk kami dapat menjalani kehidupan kami, kami mau bersandar kepadamu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami. Terlebih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan memberkati setiap kami dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 2 ayat 9 sampai 13. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu titik temu. Saudara-saudara, konflik bisa terjadi kapan saja, menimpa siapa saja, dan bisa terjadi dalam konteks yang bisa bermacam-macam. Mulai konflik yang sederhana, yang ringan, yang mungkin terjadi karena ada hal-hal yang sepele yang kemudian dipertentangkan, atau bahkan mungkin konflik itu disebabkan oleh karena hal-hal yang mendasar. Orang-orang yang terlibat konflik bisa saja orang-orang yang biasa, tetapi juga bisa konflik dialami oleh para penguasa, para pemimpin. Saudara-saudara, di dalam berelasi memang konflik itu sebagai bagian hidup yang tidak bisa terhindarkan. Barangkali banyak orang menghindari konflik, tentu itu juga tidak salah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika terjadi konflik, kita bisa mengelola konflik dengan baik, sehingga relasi menjadi sehat kembali, hubungan dengan sesama pulih kembali, dan kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. Saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan mungkin saya punya sahabat, saya punya kawan, ya istilah zaman sekarang mungkin saya punya bestie, saya punya teman, ya saya memiliki best friend forever. Tapi betulkah orang yang berteman, orang yang bersahabat itu bisa terhindar dari konflik? Nampaknya seperti yang saya ungkapkan di awal, karena konflik itu bagian dari kehidupan, bagaimanapun juga kita dipanggil untuk bisa mengelola konflik itu dengan baik. Nah, kalau kita belajar dari Rasul Paulus yang saat itu berpelayanan, bermitra dengan Rasul Petrus, yang saat itu bermitra juga dengan Rasul Yakobus, kita memperhatikan ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk mengelola konflik itu dengan baik, sehingga tercipta titik temu, sehingga tercipta solusi yang baik. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, saudara, kita perlu berfokus kepada apa yang menjadi penyebab konflik. Kita perlu berfokus kepada apa yang menjadi penyebab konflik itu. Saudara, Galatia pasal 2 memberitahu kita bagaimana yang menjadi penyebab konflik itu tidak lain karena sikap Petrus yang saat itu bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Rasul Petrus bersikap ambigu, tidak jelas, bahkan terkesan munafik. Ketika tidak ada Rasul Paulus dan tidak ada Yakobus, Rasul Petrus itu bergaul dengan akrab dengan orang-orang Galatia, dengan orang-orang Yunani, bahkan mereka makan bersama dengan mereka, bergaul karib, erat. Tetapi dalam bacaan kita, ketika ternyata Yakobus itu datang, tadi dikatakan di ayatnya yang ke-12, Kefas atau Rasul Petrus itu mengundurkan diri, menarik diri dari pergaulan dengan orang-orang non-Yahudi itu. Saudara-saudara, cara yang berbeda inilah yang kemudian menyebabkan adanya satu konflik. Seolah-olah Paulus ini memainkan peran yang berbeda-beda. Mungkin dia ingin cari aman ketika rekan-rekannya dari Yahudi datang, dari Yerusalem datang, dia menarik diri. Tetapi ketika teman-temannya, para pelayan orang-orang Yerusalem itu tidak ada, Petrus kembali bersama-sama dengan orang-orang Yunani. Saudara, tentu kita tahu bahwa sebetulnya
Petrus ini sebagai orang Yahudi, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Dia tetap menjaga dirinya seperti Mazmur pasal 1, dia menjaga pergaulannya agar dia tetap dikategorikan sebagai orang yang saleh. Karena dalam pandangan orang Yahudi, orang Israel, bahwa sesamanya itu adalah sebangsanya, dan orang non-Israel, non-Yahudi, bangsa asing itu berarti orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan umat pilihan Allah, tidak patut bergaul dengan mereka. Tetapi saudara-saudara, sayangnya apa yang dilakukan oleh Petrus itu tidak konsekuen. Tadi saya mengatakan, ketika saudara-saudara mereka itu datang dari Yerusalem, ada Rasul Yakobus, ada Paulus, maka kemudian Petrus ini seolah-olah ingin menyelamatkan dirinya. Ia ingin menghapus jejak persahabatannya. Tiba-tiba dia menarik diri, mengundurkan diri, tidak bergaul dengan orang-orang Galatia, orang-orang non-Yahudi. Maka pada titik itulah Paulus kemudian menegur Petrus. Kita berfokus kepada penyebab konflik agar tidak melebar kemana-mana. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ia mengajak bicara Petrus. Mereka tidak mau konflik itu terus berlarut-larut. Sebagai para pelayan Tuhan, sebagai anggota komunitas gereja, mereka kemudian mencari titik temu. Paulus menegur kepada Petrus, bukan karena ingin mencari kesalahan, bukan karena benci, tetapi mengingatkan kepada Petrus agar menjadi orang Kristen yang konsekuen. Dan kita lihat teguran itu, saudara-saudara, justru menolong Petrus untuk menyadari sikapnya, bahwa kalau dia ambigu, bahwa kalau dia munafik, itu bisa menjadi masalah. Dan itu sekaligus mengingatkan kita, teguran, nasihat, peringatan itu ingin menyadarkan kita bahwa kita pun itu tidak pernah kebal dari kesalahan. Karena itu teguran, nasihat, peringatan itu bisa kita jadikan sebagai vitamin agar kerohanian kita tetap sehat. Yang kedua, saudara, kita perlu mencari solusi secara terbuka, tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau ada masalah, kita terlibat masalah dengan orang lain, dengan pihak lain, maka segera selesaikan dengan cara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi. Yang membuat konflik itu berkepanjangan adalah kalau kemudian orang yang terlibat di dalam konflik itu tidak memiliki etikat yang baik untuk segera menyelesaikannya. Di dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Paulus sebagai pelayan jemaat, ia sadar kalau membiarkan konflik itu ada di tengah-tengah jemaat itu ibarat memelihara api di dalam sekam. Suatu saat ia akan membakar, ia akan menghanguskan komunitas itu. Apalagi kesalahan yang dilakukan oleh Petrus itu, Petrus sebagai pemimpin jemaat, dia memiliki pengaruh di dalam jemaat itu. Maka Paulus dengan kasih menegur Petrus agar mengakhiri sikap kemunafikannya. Petrus yang sekalipun dia adalah seorang yang lebih senior, dia pemimpin jemaat, tetapi dengan cara menegur yang baik yang dilakukan oleh Paulus di ayat 11, Paulus mengajak bicara Petrus. Komunikasi yang baik itu ternyata sebagai cara untuk memelihara relasi dengan baik. Karena itu masalah bisa selesai. Karena di dalam kasih, teguran atau nasihat itu dilakukan agar apa? Agar Petrus tidak jatuh terlalu dalam di dalam lubang dosa, di dalam kesalahannya, di dalam kemunafikannya.
Maka kita melihat di sini saudara-saudara, prinsip menegur yang dilandasi dengan kasih yang tulus itu justru menyelamatkan persahabatan, menyelamatkan relasi, mencegah Petrus berlanjut di dalam kesalahannya. Komunikasi yang terbuka membuat konflik itu bisa teratasi. Yang tadinya rumit, ada titik temu, ada solusi, sehingga masalah bisa selesai. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah melakukan itu, maka jangan lupakan kita perlu mencapai rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaannya, orang yang ditegur itu pasti dalam perasaannya ada satu situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Orang yang tadinya biasa, hubungannya, relasinya biasa, tetapi ketika ditegur bisa jadi hubungannya menjadi terkoyak, terpisah. Tetapi kita melihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau solusi itu sudah kita temukan, konflik itu sudah terurai, maka kita melihat belajar dari Paulus bagaimana kita segera membangun rekonsiliasi. Paulus bersama dengan Petrus melanjutkan pelayanan di Galatia itu. Paulus tidak meninggalkan Petrus. Ia tetap bersahabat. Ia tetap mengembangkan spirit kerendahan hati, melayani bersama-sama. Demikian juga Petrus. Yang ditegur itu dia mengakui kesalahannya dengan kerendahan hati. Karena dia sadar bahwa yang terpenting adalah tujuan misinya memberitakan Injil, kesaksian hidupnya sebagai murid Kristus. Karena itu saudara-saudara, penting sekali kalau masalah itu sudah selesai, maka sebagai orang yang mengembangkan komunikasi yang tulus, maka harus kembali pulih seperti tidak terjadi apa-apa. Orang yang tulus dalam mengembangkan relasi adalah tidak pernah berubah sikap. Saya ulangi, tidak pernah berubah sikap seperti dahulu sebelum ada konflik. Dan kalau itu yang terjadi saudara-saudara, dengan kerendahan hati ada permaafan, ada pengampunan, maka rekonsiliasi itu kembali terjadi. Maka dengan demikian kita tidak mengorbankan persahabatan. Maka dengan demikian kita tidak mengorbankan persaudaraan, tetapi kita tetap menjalin persahabatan, persaudaraan, relasi yang baik dengan sesama. Maka di dalam persahabatan kita yang tulus itu, saudara-saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam Kristus selalu ada solusi, selalu ada titik temu. Kita dipanggil untuk melangkah keluar bersama-sama, menghidupi dan menjalani kesepakatan solusi itu sebagai langkah baru di dalam persahabatan, pelayanan di dalam Tuhan. Kiranya setiap kita yang mengalami satu masalah, Tuhan memberikan hikmat sehingga selalu ada titik temu, sehingga selalu ada solusi, sehingga selalu ada pengharapan, sehingga kehidupan kita tetap mengalami damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh memetakan kehidupan kami, bahkan kami boleh belajar bagaimana kami menganalisa sebuah konflik. Bagaimana kami boleh belajar memetakan kehidupan kami, mencari titik temu, mencari solusi. Kami percaya di dalam kasih Tuhan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan semua masalah ada di jalan Tuhan dan ada jalan keluar.
Karena itu ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu memimpin kami, supaya kami yang saat ini mungkin menghadapi masalah, ada solusi, ada titik temu, sehingga bersama dengan Tuhan kami boleh berelasi, bersahabat, menjalin persaudaraan dengan sesama kami. Terlebih-lebih dengan saudara-saudara kami seiman, kami boleh membangun hidup rukun satu dengan yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Tuhan, Engkau menyembuhkan kami semuanya. Bagi kami yang sakit, Tuhan jamah. Bagi kami yang sedang berpulih, Tuhan pulihkan. Bagi kami yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan kami, berikan rezeki. Bagi anak-anak kami yang sedang studi, Tuhan berkati dengan hikmat, kepandaian. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Shalom.